Baik, sekarang mari kita masuk ke pembahasan inti yang sejak tadi Bapak Ibu tunggu. Setelah kita memahami betapa besar perhatian publik terhadap isu kenaikan gaji pensiun tahun 2025 dan peluang pencairan rapelnya, kini saatnya kita membedah secara lebih dalam apa saja yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bagaimana prosesnya di pemerintah, siapa yang paling berperan, dan apa makna seluruh perkembangan ini bagi jutaan pensiunan di Indonesia. Karena kenaikan yang disebut-sebut berada di kisaran 18 sampai 26% ini bukan angka kecil. Ini adalah lonjakan yang secara real dapat memberikan perubahan besar dalam ekonomi harian para pensiunan baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, maupun Polri. Maka penting untuk memahami bukan hanya kapan, tetapi juga bagaimana proses ini disiapkan dan apakah benar-benar realistis cair dalam waktu dekat. Kalau kita perhatikan langkah-langkah pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, ada pola yang sangat jelas. Setiap ada dinamika ekonomi besar, pemerintah hampir selalu memberi perhatian khusus kepada kelompok pensiunan. Ini bukan hanya soal bantuan langsung, tetapi justru lebih banyak melalui kebijakan struktural seperti penyesuaian gaji pokok, perbaikan formula pensiun, atau mekanisme rapel yang sering menjadi penyelamat di akhir tahun. Dan menaliknya, pola ini kembali terlihat kuat ketika isu kenaikan gaji pensiun 2025 mulai mencuat. Banyak yang berpikir bahwa pemerintah mungkin menunda karena alasan fiskal, namun kenyataannya lebih kompleks. Justru yang terjadi di balik meja perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah tarik ulur panjang antara kebutuhan rakyat dan kemampuan negara. Dan di titik inilah semuanya menjadi menarik untuk dibahas. Salah satu hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa setiap kenaikan gaji pensiun apapun besarannya tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan matang. Karena pensiun bukan pembayaran satu kali. Begitu dinaikkan, pemerintah akan membayar selamanya. Artinya, angka yang kita sebut 1.826% itu berarti komitmen puluhan triliun rupiah setiap tahun. Itulah mengapa rapat-rapat antara Menteri Keuangan, Taspen, Bappenas, Komisi 11 DPR, dan lembi-lembir terkait selalu berlangsung alot. Mereka harus memastikan bahwa kenaikan ini tidak hanya adil, tetapi juga aman untuk jangka panjang. Dan disinilah letak kabar baiknya. Fakta bahwa pembahasan sangat intens menunjukkan bahwa pemerintah memang serius, bukan sekedar janji kampanye atau pernyataan selintas. Ketika Menko menyebut bahwa fiskal tahun 2025 masih menghadapi tekanan, banyak yang mengira artinya kenaikan pensiun tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataannya justru tekanan fiskal inilah yang membuat pemerintah semakin berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak memukul ekonomi jangka panjang. Perlu diingat, APBN 2025 disusun dengan asumsi ekonomi global yang belum stabil, harga komoditas yang naik turun, dan tekanan geopolitik dunia. Maka keputusan terkait kenaikan gaji pensiun harus mengakomodasi semua variabel tersebut. Dan dari pernyataan beberapa pejabat yang beredar belakangan ini, tampaknya mekanisme kenaikan gaji pensiun memang sudah disiapkan, hanya menunggu momen yang paling aman untuk diumumkan. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting adalah sinkronisasi data. Banyak dari Bapak, Ibu mungkin tidak menyadari, tetapi sebelum pemerintah mengumumkan angka kenaikan gaji pensiun, ada proses pemeriksaan data besar-besaran antara Taspen, BKN, Polri, dan TNI. Data ini bukan sekedar jumlah pensiunan, tetapi struktur golongan, masa kerja, komponen tunjangan masa lalu, dan berbagai detail lainnya. Dari data inilah pemerintah bisa menentukan simulasi anggaran yang paling realistis. Dan inilah ya salah satu alasan dan mengapa beberapa waktu terakhir terlihat banyak pejabat Taspen bolak-balik melakukan klarifikasi. Mereka memang sedang menunggu finalisasi data agar angka kenaikan tidak berubah-ubah. Karena begitu diumumkan ke publik, angka tersebut harus final dan mengikat. Selain data, mekanisme rapel juga menjadi pembahasan serius. Banyak yang bertanya, apakah rapel akan cair sekaligus? Apakah dipisah? Apakah mengikuti golongan? Dan kapan masuk rekening? Jawabannya sebenarnya
Tergantung pada dua hal, kesiapan sistem pembayaran taspen dan tempo pengesahan regulasi dari pemerintah. Jika regulasi selesai lebih cepat, maka mekanisme pencairan bisa berjalan lebih lancar. Namun, jika regulasi molor karena perhitungan ulang anggaran, maka pencairan juga ikut terhambat. Dan inilah yang membuat rumor-rumor soal diundur lagi, dicairkan parsial, atau menunggu tanda tangan presiden sering beredar di media sosial. Meski begitu, ada satu tren yang sangat penting Bapak Ibu ketahui, hampir selalu jika pembahasan kenaikan pensiun sudah masuk meja DPR dan dibahas secara terbuka, maka peluang realisasinya jauh lebih besar. Dan untuk tahun 2025 sampai 2026 ini, single ini sangat kuat. Beberapa anggota DPR bahkan sudah mulai memberikan gestures dukungan, dan itu bukan sembarangan. Mereka pasti sudah melihat simulasi anggaran dari Kemenkiau. Mereka tidak akan berani bicara terlalu jauh kalau angka itu belum realistis. Dan jika kita telaah lebih dalam, ada alasan ekonomi strategis mengapa pemerintah kemungkinan besar akan mendorong kenaikan pensiun tahun 2025 sampai 2026 ini. Indonesia saat ini sedang melakukan penyesuaian besar-besar. Namun, apakah semua ini pasti? Yang pasti adalah pemerintah sudah memberikan sinyal-sinyal kuat dan pembahasannya berlangsung sangat aktif. Taspen juga semakin sering memberi klarifikasi kepada publik yang biasanya hanya dilakukan jika kebijakan mendekati final. Dan pada titik ini Bapak Ibu perlu memahami bahwa proses seperti ini memang membutuhkan waktu. Tetapi setiap langkah yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan ini sedang berjalan bukan sekedar wacana seperti yang sering terjadi di masa lalu. Jika semua proses selesai dan regulasi ditandatangani, maka rapel dan kenaikan gaji pensiun ini akan menjadi salah satu kabar terbesar bagi pensiunan dalam 10 tahun terakhir. Karena kenaikan antara 18 hingga 26% bukan hanya untuk mengimbangi inflasi, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan secara nyata. Dan inilah alasan utama mengapa video seperti ini sangat penting untuk Bapak Ibu tonton sampai habis. Karena informasi yang beredar saat ini sangat banyak, tetapi tidak semuanya benar. Dan tugas kami adalah menjelaskan secara jujur dan seterang mungkin apa yang sedang terjadi. Hingga titik ini kita sudah memahami konteksnya. Proses fiskal, peran taspen, tekanan publik, dinamika politik, dan peluang realisasi. Namun masih ada hal penting lainnya. Bagaimana kesiapan teknis pencairan dalam waktu dekat? Taspen dalam beberapa tahun terakhir melakukan modernisasi besar-besaran. Sistem digital mereka semakin maju, integrasi dengan bank, semakin lancar, dan proses verifikasi makin cepat. Itu artinya saat regulasi turun, pembayaran massal bisa dilakukan dengan efisien. Tidak seperti 10 tahun lalu ketika pencairan rapel butuh waktu berminggu-minggu, Taspen juga menyiapkan layanan tambahan baik online maupun offline untuk menghindari antrian atau kesalahan data. Mereka tahu bahwa momen pencairan besar seperti rapel biasanya memicu lonjakan permintaan informasi. Maka, baik, sekarang mari kita masuk ke pembahasan inti yang sejak tadi Bapak, Ibu tunggu. Setelah kita memahami betapa besar perhatian publik terhadap isu kenaikan gaji pensiun tahun 2025 dan peluang pencairan rapelnya, kini saatnya kita membedah secara lebih dalam apa saja yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bagaimana prosesnya di pemerintah? Siapa yang paling berperan dan apa makna seluruh perkembangan ini bagi jutaan pensiunan di Indonesia? Karena kenaikan yang disebut-sebut berada di kisaran 18 sampai 26% ini bukan angka kecil. Ini adalah lonjakan yang secara real dapat memberikan perubahan besar dalam ekonomi harian para pensiunan baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, maupun Polri. Maka penting untuk memahami bukan hanya kapan, tetapi juga bagaimana proses ini disiapkan dan apakah benar-benar realistis cair dalam waktu dekat. Kalau kita perhatikan, langkah-langkah pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ada pola yang sangat jelas. Setiap ada dinamika ekonomi besar, pemerintah hampir selalu memberi perhatian khusus kepada kelompok pensiunan. Ini bukan hanya soal bantuan langsung, tetapi justru lebih banyak melalui kebijakan struktural seperti penyesuaian gaji pokok, perbaikan formula pensiun, atau mekanisme rapel yang sering menjadi penyelamat di akhir tahun.
Dan menaliknya, pola ini kembali terlihat kuat ketika isu kenaikan gaji pensiun 2025 mulai mencuat. Banyak yang berpikir bahwa pemerintah mungkin menunda karena alasan fiskal, namun kenyataannya lebih kompleks. Justru yang terjadi di balik meja perumusan APBN adalah tarik ulur panjang antara kebutuhan rakyat dan kemampuan negara, dan di titik inilah semuanya menjadi menarik untuk dibahas. Salah satu hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa setiap kenaikan gaji pensiun apapun besarannya tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan matang, karena pensiun bukan pembayaran satu kali. Begitu dinaikkan, pemerintah akan membayar selamanya. Artinya, angka yang kita sebut 1.826% itu berarti komitmen puluhan triliun rupiah setiap tahun. Itulah mengapa rapat-rapat antara Menkeu, Taspen, Bapenas, Komisi 11 DPR, dan lembaga-lembaga terkait selalu berlangsung alot. Mereka harus memastikan bahwa kenaikan ini tidak hanya adil, tetapi juga aman untuk jangka panjang. Dan disinilah letak kabar baiknya. Fakta bahwa pembahasan sangat intens menunjukkan bahwa pemerintah memang serius, bukan sekedar janji kampanye atau pernyataan selintas. Ketika Menko menyebut bahwa fiskal tahun 2025 masih menghadapi tekanan, banyak yang mengira artinya kenaikan pensiun tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataannya justru tekanan fiskal inilah yang membuat pemerintah semakin berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak memukul ekonomi jangka panjang. Perlu diingat, APBN 2025 disusun dengan asumsi ekonomi global yang belum stabil, harga komoditas yang naik turun, dan tekanan geopolitik dunia. Maka keputusan terkait kenaikan gaji pensiun harus mengakomodasi semua variabel tersebut. Dan dari pernyataan beberapa pejabat yang beredar belakangan ini, tampaknya mekanisme kenaikan gaji pensiun memang sudah disiapkan, hanya menunggu momen yang paling aman untuk diumumkan. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting adalah sinkronisasi data. Banyak dari Bapak Ibu mungkin tidak menyadari